Terus kemudian satu ketika lagi di jalan tiba-tiba saya terima telepon nih dari seseorang yang mengaku namanya Maruli. Kawan-kawan alumni UKI dan pemirsa sekalian, ada sebuah ungkapan yang mengatakan siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Hari ini sebagai tayangan perdana, alumni UKI TV akan meluncurkan program interview podcast yang nanti akan diisi oleh para alumni UKI, baik yang di Jakarta maupun di berbagai daerah. Program ini kami dedikasikan pertama sebagai menyatukan potensi alumni UKI dimanapun berada. Yang kedua tentu saja mendukung kemajuan alma mater Universitas Kristen Indonesia. Dan yang ketiga juga sebagai kontribusi pemikiran, usaha-usaha demi bangsa dan negara. Hari ini sebagai perdana bersama kita Bang Danis yang juga Rektor Universitas Kristen Indonesia. Bisa cerita Bang, selain jadi di sekarang ini posisi rektor dan kalau aktivitas di luar apa Bang? Oke, sebelumnya apa kabar semua, khususnya para alumni dan apa kabar ini? Ya, izin saya buka masker dulu. Pertama memang sebelum saya rektor UKI ini ada 15 orang. Saya rektor ke-16. Saya rektor yang alumni UKI ketiga. Ketiga ya. Tapi kalau dari alumni Fakultas Hukum saya pertama. Sebelumnya saya ini lebih berkecimpung sebagai entrepreneur dan juga sebagai advokat. Dan mungkin satu-satunya atau rektor UKI pertama yang berlatar belakang entrepreneur dan advokat. Jadi, nah sekarang ini kegiatan saya tentunya fokus untuk mengangkat nama baik UKI, menghasilkan alumni unggul, itu tujuan utamanya, dan tentunya dasarnya adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Ya. Kalau masalah kegiatan, tentunya saya tetap membina terus kegiatan organisasi saya. Kalau di dunia usaha, saya sekarang aktif di Kadin, Kamar Dagang dan Industri Nasional. Kalau di Kadin saya dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum bidang hukum dan HAM. Kalau di Peradi saya sebagai Dewan Pakar. Dewan Pakar. Dewan Pakar. Jadi udah bukan eksekutif lagi lah. Dianggap terlalu tua mungkin ya. Angkatan berapa dulu Bang? Apa? Angkatan berapa dulu? Di UKI? Iya. Saya angkatan 81. 81 ya? 81. Banyak jumlah dulu mahasiswa fakultas. Banyak. Pada saat itu kita ada 2 kelas besar, kemudian ada kelas sore juga. Kelas sore juga? Ya, jadi satu kelas besar aja itu di aula itu. Aula Fakultas Hukum. Di Salemba? Jadi saya bisa bayangkan mungkin berapa ya, mungkin ada 500 orang kali satu angkatan. 500 orang ya? Iya. 500 orangnya lulus semua nggak? Nah itu pertanyaan nggak tahu juga. Sepertinya sih ya nggak semuanya lah, nggak semuanya. Jurusan apa dulu Bang? Hukum. Nggak, penjurusannya? Itu umum. Umum ya? Umum, jadi ilmu hukum. Ilmu hukum ya? Ilmu hukum. Kan ada penjurusan tuh hukum tata negara, hukum enggak, pidana. hanya terlihat di skripsinya aja. Oh, skripsinya ada yang ambil perdata, ya? saya ambil perdata, tapi ada yang ambil pidana, gitu. Satu angkatan dengan siapa dulu Bang? Kalau angkatan, ya banyak sekali ya. Di situ ada dengan Bedi Sidabutar, dengan Solo Simanjuntak, dengan kalau yang almarhum mantan Wakil Duta Besar Amerika, ada Wiwit Wirsatyo, itu alumni UKI? Itu alumni UKI, kemudian juga ada 2 kawan yang bintang 1 juga, ya. Tapi semua nih usia kita udah mulai pensiun-pensiun soalnya. Udah mulai pensiun ya? Pensiun-pensiun. Ada 1 teman masih di BKPM. Di Badan Penanaman
Badan modal, Koordinasi Badan Penanaman Koordinasi Modal. Penanaman Modal. Ada kesan nggak bang, waktu kuliah dulu di Salemba? UKI kan dikenal nih Ya. kampus keras gitu, tegas dalam prinsip, keras dalam bersikap gitu loh. Iya. Ada kesan nggak bang? Kalau di era saya sih kita ini semua aktif, Aktif ya. macam-macam kegiatannya. Ya, kalau saya itu sebenarnya kebetulan pada saat saya kuliah itu bapak saya baru stroke, ayah saya baru stroke, jadi saya harus mandiri. Jadi saya mulai bisnis lah. Jadi bisnis kita bikin Panca Perkasa Jasa, itu UKI semua 81. Ya, walaupun sekarang ada yang di Mahkamah Agung, ada yang BKPM segala macam, tapi pada saat itu kita mulai bisnis. Bisnisnya mulai dari dulu Parsel belum umum, kita pertama Parsel. Kemudian dulu ada Suara Mardika, itu right untuk souvenirnya kita yang pegang. Kemudian kalau misalnya seperti kayak kita bikin event organizer. Event organizer bukan cuma di kampus UKI, tapi di luar kampus UKI juga. Bahkan sampai bikin pagelaran wayang kulit dan sebagainya. Jadi kita berusaha untuk berinisiatif pada saat itu. Jadi teman-teman ini, saya pikir waktu itu juga cukup baik karena kita cukup punya uang sih ya. Akhirnya saya mencoba pengalaman lain. Pada saat lulus sarjana muda, saya pindah sore. Kita berempat ada pindah sore. Dan pada sore itu saya kerja di bank. Sambil kuliah? Sambil kuliah, kemudian juga sambil beraktivitas. Jadi bukan berarti kita nggak aktif juga di Senat, di Badan Perwakilan Mahasiswa. Kita juga cukup aktif. Terus kemudian juga bikin musik kampus dan sebagainya. Pada saat itu eranya seperti itu. Kalau tawuran, era kita sifatnya situasional ya. Jadi misalnya ada pertandingan karate, berantem, tawuran. Sepak bola, berantem, tawuran. Basket juga begitu. Situasional, tapi habis itu enggak. Jadi bukan satu kebiasaan. Bukan satu kebiasaan. Kalaupun ada masalah, bahkan yang agak populer di situ 1 lawan 1. Gitu. Jadi, dan pada era itu memang kita nggak ada politik. Jadi nggak ada pergumulan politik segala macam. Era itu 80-an enggak lah. Makanya di situ ada atlet-atlet karate, ada kebanyakan juga atlet nasional juga. Gitu, karena memang kita bisa fokus. Bisa fokus. Nah, situasinya seperti itu. Agak beda sih. Pasti dengan 90-an. Dan pernah juga jadi ketua alumni UKI ya? Iya, beberapa waktu kemudian. Gimana ceritanya itu? Merasa dijebak atau Jadi sebetulnya saya juga nggak ada angin, nggak ada hujan. Waktu itu saya hampir nggak pernah ada aktivitas di UKI lagi. Jadi saya setelah saya selesai, kemudian saya lebih kepada dunia bisnis. Kemudian begitu krisis 98 bisnis, saya mulai beralih ke hukum. Jadi punya 2 profesi lah ya. Advokat ya? Advokat. Terus kemudian satu ketika lagi di jalan tiba-tiba saya terima telepon nih. Dari seseorang yang mengaku namanya Maruli. Saya bilang, Maruli siapa? Di UKI kan banyak Maruli. Maruli Gultom. Waduh, siapa ini? Saya nggak kenal kan? Itu. Jadi terus kemudian dia ngajak ketemu. Dilakukanlah pertemuan 1 kali. Waktu itu di Hotel Niko, sekarang Hotel Pullman. Temu 1 kali, kenalan apa ngobrol-ngobrol macam-macam. Dia kasih tahu bahwa dia baru terpilih jadi ketua umum IKA-UKI untuk periode kedua dan minta saya bantu sebagai sekum. Saya waktu itu masih keberatan karena banyaknya aktivitas saya. Kalau nggak salah waktu itu saya juga ada pegang beberapa komisaris, baik di swasta maupun di BUMD. Kalau nggak salah di Jakarta Propertindo pada saat itu. Terus kemudian akhirnya diajak ketemu lagi di kantornya Pak Maruli. Saya masih pikir-pikir terus karena saya tahu lah ini saya nggak mau setengah-setengah juga kalau terjun walaupun sebagai sekum. Terus kemudian lakukan pertemuan yang ketiga di DPR, baru di situ dipertemukan dengan Mas Agung Laksono, Irman Gusman, waktu para itu senior lah ya. Para senior. Akhirnya saya bersedia. Dan nggak lama kemudian Bang Maruli malah jadi rektor, sehingga saya jadi PLT Ketua Umum. Kemudian pas udah selesai Pak Maruli, kemudian saya terpilih jadi Ketua Umum. Jadi ada riwayatnya juga. Saya juga nggak tahu Tuhan arahkan saya ke Kadang-kadang kita nggak tahu arah perjalanan hidup ya. Kita tidak bisa berencanakan ya. Nggak tahu. Oke, Bang, sedikit nih soal sejarah UKI. UKI berdiri ini kan tahun 53. Salah satunya rekomendasi dari sidang raya. Ya. Bagaimana kemudian
kontribusi umat Kristiani dalam mengisi kemerdekaan karena kita mau merdeka hari ini. Sampai sejauh ini apa peran baik sebagai kampus gitu ya maupun sebagai alumni yang dilakukan terhadap bangsa dan negara ini? Ya, UKI ini kalau dari universitas swasta kalau nggak salah kita nomor 3 tertua. Ya, setelah UII, kemudian nasional, UNAS, UKI. Kalau Universitas Kristen kita yang tertua pertama. Jadi saat ini dalam perjalanannya dari tahun 1993, UKI sudah banyak berbuat. Alumni-alumninya udah berkiprah di mana-mana. Jadi kalau misalnya universitas swasta lainnya masih menjanjikan bahwa akan menyiapkan para pemimpin bangsa, loh alumni UKI udah menjadi pemimpin bangsa. Terus setiap kali musim berganti ada lagi muncul. Jadi peran itu tentunya kita sudah lakukan, kita sudah buktikan. Sekarang ini yang paling penting adalah kita meningkatkan kualitas dari alumni. Artinya kualitas lulusannya pun harus semakin baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah ini jadi tugas utama tentunya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ini kehadiran Pak Presiden ke UKI itu pasti ada alasan khusus. Itu ada added value-nya, ada value khususnya. Kenapa sampai seorang presiden menginjakkan kakinya ke Universitas Kristen Indonesia? Ya, pada waktu itu bahkan belum ada universitas swasta yang didatangi oleh presiden. Kita yang pertama di eranya Pak Jokowi. Ya, setelah itu memang ada. Jadi sebenarnya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh UKI bagi bangsa dan negara. Ya, karena kita mengisi apa yang diperlukan oleh bangsa. Dan kita sebagai universitas tentunya kita menyesuaikan dengan apa kebutuhan bangsa. Sekarang kita sedang terjadi pandemi COVID. Ya, mudah-mudahan ini akhir daripada pandemi COVID. Tapi kita sudah membuktikan juga dengan bergandengan tangan kita bisa lolos dari permasalahan ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengisi pasca bencana. Ini ibaratnya pasca perang kan, perang terhadap COVID. Bagaimana kita mengisi dengan lebih baik lagi ke depan. Dan memang sekarang ini sudah new normal life. Pasca pandemi kita mau nggak mau kita harus bertindak dan berpikir itu secara digital. Kemudian juga harus berani melakukan inovasi. Kemudian juga harus banyak melakukan kolaborasi. Ya, saat ini antara UKI dengan harapannya dengan IKUKI kita juga bisa melakukan kolaborasi ke depan untuk kebaikan kita bersama. Nah, sebagai rektor Bang, tentu kan Abang paham bagaimana persaingan perguruan tinggi hari ini. Dan di masa sekarang kan orang cenderung jadi pragmatis, mau cepat dan berbuah gitu loh. Nah, bagaimana ada trik-trik khusus nggak Bang mempertahankan terus atau dia kemudian menarik calon mahasiswa baru ke kampus UKI dengan program atau dengan apa yang sudah dilakukan oleh universitas? Oke, yang pertama saya lakukan atau kita lakukan adalah meyakinkan diri kita sendiri bahwa UKI ini hebat, UKI ini luar biasa. Saya baru bicara ngobrol-ngobrol dengan Kepala Ledikti Wilayah 3, di Jakarta ini siapa yang punya kampus sestrategis UKI? Nggak ada, UKI ini paling strategis. Betul. Kemudian dengan jumlah alumninya yang begitu banyak, secara kuantitas kita juga banyak. Nah ini yang kadang-kadang lupa untuk dilihat oleh kita sendiri. Ya, cukup banyak dari kita-kita ini, baik seluruh sivitas akademika, ya, entah dosen, entah pimpinan, entah juga alumni, kadang-kadang lupa memikirkan atau melihat bahwa UKI ini kalau dibandingkan yang lain hebat kita sebetulnya. Nah sekarang kita tinggal berstrategi, bagaimana kita menaikkan peringkat, menaikkan akreditasi. Dan saya yakin saat ini cukup banyak dari kita-kita ini kepala tegak. Kepala tegak untuk bicara saya alumni UKI. Gitu ya. Kalau yang lalu mungkin saya pernah hadir di satu pelantikan pejabat, dia hanya menyebutkan bahwa S1 di satu universitas swasta. Pasti ada alasannya kenapa menyebutkan itu. Kenapa nggak menyebutkan UKI? Ya, tapi kalau saya lihat sih sekarang alumni-alumni bangga. Artinya kita mulai menyadari
bahwa UKI ini hebat. Setelah itu baru kita meyakinkan orang lain. Iya. Kan harus diri sendiri dulu. Betul. Bisa nggak kita ngajak adik kita, anak kita, segala macam? Berani nggak kita ajak untuk menempuh pendidikan di UKI? Kita buktikan terhadap diri kita sendiri. Dan bersyukur, puji Tuhan, bahwa dalam situasi pandemi ini, kan bulan Oktober kemarin ada pertemuan dengan perguruan tinggi Kristen, BKPTKI, Badan Koordinasi Se-Indonesia. Perguruan Tinggi Kristen se-Indonesia diadakan di UKI. Kita sharing. Salah satu hasil sharingnya adalah semua perguruan tinggi itu merasakan dalam 2 tahun ini jumlah mahasiswa menurun drastis. Ya, drastis. Sementara di UKI kita bersyukur bahwa ada kenaikan yang cukup drastis juga. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Padahal ini. situasinya seperti Padahal ini. situasi seperti ini, ya. Jadi Luar biasa. artinya orang sekarang mulai berpikir rasional untuk memilih. Ya. Kita memang seperti saya bilang tadi bahwa di era digital ya kita mesti siap. Ya. Jadi pada saat itu yang kita benahi pertama adalah digitalisasi. Kita harus bisa berkomunikasi tanpa mengandalkan mesti ketemu. Ya, jadi memang kalau sekarang ini kecuali untuk fakultas-fakultas tertentu yang mengharuskan ada pertemuan, misalnya mesti praktek, ya harus ketemu fakultas kedokteran atau fisioterapi. Tapi kalau yang lainnya kita upayakan secara online. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi ya kita bersyukurlah. Ternyata animo calon mahasiswa untuk Tinggi, masuk ya? ke UKI cukup tinggi dan kita bisa buktikan dengan penerimaan mahasiswa. Berapa fakultas sekarang, Mas? Kita memiliki 8 fakultas dan 1 pascasarjana, jadi ada 9. Ada 9. Kalau program studinya ada 33 program studi. 33 program studi. Ya, Kalau pasca sarjana ada berapa? pascasarjana ada 6 program S2 6 program dan S2. 2 program S3. 2. 2 Doktoral jadi. doktoral. Oh, yes. Jadi saya masih ingat pada saat Pak Presiden datang ke sini, kita belum punya tuh program doktor. Pak Presiden nanya, program doktornya apa aja. Nah, itu Pak, kita belum punya. Wah, usia udah segini belum punya. Iya, kita sedang ngajukan. Dan ya kita bersyukur juga. Pak Presiden datang 2018, kemudian doktor pertama itu pendidikan agama Kristen 2019, dan doktor yang kedua 2020 di program dokter hukum ya. Dokter hukum ya. Ya, Terakhir Bang, apa nih harapannya? Baik sebagai rektor UKI maupun sebagai alumni. Harapan terhadap UKI-nya dan harapan terhadap alumninya. ya. Saya dalam satu runtutan perencanaan, memang 2018 sampai dengan 2022 itu adalah tagline-nya UKI hebat. UKI hebat. Tapi 2022 sampai 2026 itu tagline-nya UKI unggul. Dan 2007 sampai 2030 itu tagline-nya UKI emas. Jadi memang di ujung itu tahun 2030 kita benar-benar mesti menikmati masa keemasan dari UKI. Sudah siapin roadmap-nya ya? Sudah kita siapkan siapkan semuanya. Luar biasa. Termasuk juga kita bongkar pasang semua dosen-dosen. Sekarang ini kalau diperhatikan cukup banyak dosen-dosen muda, ya umur 30-an, ada doktor segala macam kita rekrut. Mungkin nggak bisa kita nikmati sekarang, ya mereka butuh waktu paling nggak 5 tahun. Ya. Kemudian bisa kita pikirkan jangka panjang lah, nggak sekedar. Jadi sekarang ini kalau misalnya nanti ada pergantian, siapapun rektornya tentunya udah ada lah. Blueprint-nya sudah ada. Kita mau masuk kemana untuk 4 tahun ke depan ini. Seperti itu. Tapi saya yakin optimis. Asalkan kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan saya juga kalau mau melihat misalnya pimpinan yang saya percayakan ya, entah jadi dekan, entah jadi kaprodi, kepala biro, nomor 1 yang saya lihat adalah hati. Ya. Dia harus bekerja dengan hati. Oke. Ambisi boleh, tapi kalau ambisius itu merepotkan. Jadi selalu saya lihat hati, kemampuan kita bisa isi kemudian. Gitu. Tapi kan UKI nggak bisa sendiri Bang. Oh iya, Rektorat kan nggak bisa sendiri, harus Pasti. juga seperti yang Bang bilang, kolaborasi. Betul. Nah, kolaborasi alumninya seperti apa kira-kira Bang? alumni cukup baik ya, memberi warna juga bagi UKI. Termasuk ini kita kan ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
baik yang sifatnya olahraga, seni, atau akademik. Cukup banyak alumni yang peduli, jadi mereka turut serta membina sebagai pembina atau bahkan pelatih, masuk kembali ke UKI, dan satu persatu sudah mulai memperlihatkan prestasinya. Misalnya, sebelumnya itu mungkin udah sekitar 15 tahun, nggak pernah dengar UKI itu dapat medali emas di Pekan Olahraga Mahasiswa. Nggak usah yang nasional, yang provinsi aja nggak pernah. Nah, 2018, dengan bantuan alumni segala macam, dengan dukungan alumni, kita bisa memperoleh waktu itu ada 4 emas. 4 emas, ya? Pomprov. Kemudian Pomnas 2019 diadakan, kita bisa memperoleh 1 emas. Jadi yang nggak mungkin, ternyata mungkin kok. Tapi itulah, kita harus berkolaborasi. Nggak mungkin rektorat sendiri, eksklusif begitu. Ya kalau secara akademik mungkin bisa, tapi akademik pun nggak bisa. Kita tetap harus berkolaborasi. Kolaborasi. Ini eranya era kolaborasi memang. Dan kita nggak boleh eksklusif, kita harus inklusif satu dengan lainnya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Rektor Terima kasih. atas waktu dan ini apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semoga bisa turut, dan juga tentunya juga kolaborasi dengan alumni juga semakin ditingkatkan. Ya. Terima kasih. Oke, Bang terima Rektor. kasih. Baik, kawan-kawan alumni UKI dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita telah sudahi pembicaraan pagi ini dengan Bang Danis, Rektor Universitas Kristen Indonesia. Tentu apa yang pembicaraan kita akan menjadi titik tolak kita membangun alumni, alma mater, dan bangsa dan negara. Sekali lagi, terima kasih Bang Rektor Terima kasih. dan kawan-kawan sekian.